Saudara, ruas kilometer 47 pertemuan antara tol layang MBZ dan ruas tol Jakarta Cikampek terpantau lancar di pagi hari ini. Hingga pagi ini Jasa Marga dan juga kepolisian belum menerapkan sistem rekayasa kontraflow. Sebelumnya, di hari Natal kemarin, Jasa Marga dan kepolisian sempat menerapkan sistem kontraflow secara bertahap. Fase pertama dari kilometer 55 sampai kilometer 65 dimulai pada pukul 8 pagi, dilanjutkan fase kedua dari kilometer 47 sampai kilometer 65 menuju gerbang tol Cikampek Utama. Kontraflow berakhir sekitar pukul 1 siang kemarin. Libur bersama di suasana Natal pagi ini, suasana lalu lintas di kota Semarang, Jawa Tengah terlihat lengang. Di kawasan Simpang 5 Kota Semarang, para warga tampak menikmati hari libur dengan berolahraga. Aktivitas di pagi hari ini di kawasan Simpang 5 Kota Semarang terlihat lengang. Sejumlah warga tampak sedang menikmati waktu libur dengan berolahraga seperti jogging, jalan santai, dan juga bersepeda. Tidak hanya itu, warga juga menikmati suasana pagi yang cerah dengan menyantap aneka kuliner Semarang sebagai menu sarapan. Kawasan Simpang 5 juga terkenal sebagai pusat kulinernya Kota Semarang. Sementara arus lalu lintas masih terpantau lengang dan tidak ada kepadatan. Polisi lalu lintas juga berjaga di beberapa titik. Dan untuk memantau situasi terkini libur Natal dan Tahun Baru, kita sapa jurnalis Kompas TV. Sudah ada Benediktus Aditya di Tol Layang MBZ dan juga jurnalis Kompas TV Gina Wirana di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Tol Layang MBZ terlebih dahulu bersama dengan Bene. Bene, bagaimana pantauan Tol Layang MBZ di pagi hari ini? Apakah ada skema kebijakan kontraflow ini akan diberlakukan kembali seperti hari kemarin, Bene? Ya, selamat pagi Disti dan juga saudara. Memang berdasarkan informasi yang kami terima, ini kontraflow memang sebenarnya diagendakan pada pagi hari ini gitu, tanggal 26, tepatnya pada pukul 6 pagi. Namun hingga sampai pagi hari ini memang pihak Jasa Marga dan juga kepolisian belum menerapkan sistem kontraflow seperti di tanggal 25 kemarin, karena memang seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, ini merupakan ruas tol Layang MBZ dan juga ruas tol Jakarta Cikampek di KM 47, di mana ini arus kendaraan masih terpantau ramai lancar, di mana didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, kendaraan-kendaraan kecil, diikuti oleh beberapa kendaraan angkutan barang, juga angkutan transportasi antar kota, antar provinsi. Dan memang ini nantinya akan mengarah ke gerbang tol utama Cikampek Utama, begitu seperti kemarin ini memang kontraflow diberlakukan secara bertahap pada pukul 8 pagi di KM 55 sampai KM 65 ini, karena memang di KM 57 ini merupakan salah satu titik rawan terjadinya kemacetan atau kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan kemarin memang ini sempat terjadi hujan begitu deras disertai angin, dan faktor inilah yang membuat para pengendara tidak bisa memacu kendaraannya secara maksimal begitu, dan karena visibilitas atau jarak pandang yang terbatas. Sementara itu memang kita ketahui ada beberapa titik rawan yang perlu diketahui oleh para pengendara yang akan melewati ruas tol Jakarta Cikampek dan juga jalan layang tol MBZ. Pertama ini ada di kilometer 25 yang merupakan ini pertemuan antara ruas tol yang dari arah dalam kota begitu dan dari arah luar Jakarta. Kemudian ada di KM 47 di mana tepat saya mengabarkan di sini merupakan pertemuan arus antara pengendara yang dari tol Layang MBZ dan juga pengendara dari ruas tol Jakarta Cikampek. Kemudian titik rawan ketiga yang tadi saya sampaikan ini ada di kilometer 57, di mana kilometer 57 sendiri ini merupakan rest area pertama yang bisa ditemui oleh para pengendara yang berjalan dari ruas tol Layang MBZ. Dan kita ketahui memang diprediksikan hingga nanti tanggal
5 Januari ini akan ada 110 juta pergerakan masyarakat yang melakukan liburan dan juga mudik Natal dan juga Tahun Baru. Sementara untuk data peningkatan di ruas tol layang MBZ sendiri, kami kemarin menerima informasi bahwa ada peningkatan jika dibandingkan dengan hari-hari normal, di mana ini peningkatannya sebesar 47% atau sekitar 40.000 kendaraan jika memang dibandingkan dengan hari-hari normal. Begitu, Disti. Tadi sudah dijelaskan oleh Beni soal sejumlah titik rawan kemacetan di sepanjang tol Jakarta Cikampek. Beni, terkait dengan libur Natal yang sudah dilakukan oleh para wisatawan, kemudian libur Tahun Baru, kapan prediksinya akan ada peningkatan kendaraan? Puncak prediksi libur Tahun Baru di tanggal berapa biasanya? Ya, Disti, memang kita ketahui meskipun ini liburan Natal sudah berlangsung begitu 25 Desember kemarin, dan puncak arus mudik untuk Natal sendiri memang sudah diprediksikan pada 24 dan 25 Desember kemarin. Namun untuk Tahun Baru 2025 sendiri memang ini akan diprediksi terjadi puncak arus mudik pada 30 dan 31 Desember begitu, menjelang tanggal 1 atau pergantian tahun ke 2025. Sementara untuk arus baliknya sendiri ini diperkirakan dari pihak Jasa Marga dan juga kepolisian akan ada di tanggal 1 dan 2 Januari 2025, dan memang berdasarkan data atau informasi yang kami terima, untuk arus baliknya ini diperkirakan akan terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan arus mudiknya, karena memang kita ketahui arus mudiknya sendiri terbagi begitu ya, Disti, di tanggal 24-25, kemudian puncak arus mudik kedua ini ada di tanggal 30 dan 31, dan perlu pengendara ketahui bahwa di lokasi tempat saya mengabarkan atau di Jalan Tol Layang MBZ memang cuacanya setiap hari ini berubah-ubah begitu, di mana kemarin ini sempat terjadi hujan angin yang cukup kencang, dan ini menyulitkan para pengendara karena tentunya visibilitas dan jarak pandang pengendara ini berkurang, sehingga berpotensi untuk mengurangi laju kecepatan para pengendara, dan hal ini harus difokuskan oleh para pengendara terkait dengan kondisi fisik kendaraan dan juga kondisi fisik para pengendara sendiri begitu, dan harus diperhatikan kesehatan para pengendara. Begitu, Disti.